Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong lewat Roh Kudus-Mu agar kami pun dapat mengerti akan firman yang kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan, Filemon 1 ayat 8 sampai 18. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Tema kita, saudara yang berharga di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, landasan renungan kita saat ini dari surat Filemon. Surat Filemon adalah surat yang sifatnya sangat pribadi, dan surat ini pun merupakan surat terpendek dari semua surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon ketika ia masih di penjara di kota Roma, kira-kira tahun 61 sampai 62 Masehi. Surat ini terkait erat dengan sebuah masalah yang tergolong sensitif. Dalam surat ini dikisahkan kehidupan seorang budak bernama Onesimus yang melarikan diri setelah mencuri uang ataupun barang-barang tuannya, yakni yang bernama Filemon. Menurut salah satu sumber, jika seorang budak melarikan diri, paling beruntung bila ia hanya dicap di dahinya dengan huruf F, yakni singkatan dari kata fugitivus yang berarti pelarian. Sedangkan nasib paling buruk adalah hukuman mati baginya. Saudara-saudaraku, tidak diceritakan apakah Filemon sebagai tuan dari Onesimus mencari dan mengejar Onesimus budaknya itu. Dalam pelariannya lah Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus
yang ada di penjara. Paulus lalu memberitakan Injil dan melayani Onesimus. Onesimus pun bertobat dan menjadi Kristen. Paulus sangat mengasihi Onesimus dan menganggapnya sebagai anak. Onesimus pun kemudian membantu Paulus dalam pelayanan dan kesehariannya di penjara. Paulus tahu bahwa dalam hukum saat itu, yang berhak atas Onesimus adalah tuannya, yaitu Filemon. Oleh karena itulah, Paulus pun tidak mau memanfaatkan Onesimus, meski Paulus membutuhkan bantuan Onesimus. Paulus pun kemudian mengirim Onesimus untuk kembali ke Filemon, disertai sebuah surat yang berisikan bahwa Paulus ingin supaya masalah Onesimus diselesaikan dengan baik. Sebelumnya Paulus sudah mengenal Filemon. Filemon adalah seorang Kristen yang baik. Dalam suratnya, Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari seorang hamba dengan menganggapnya saudara. Paulus mengenal Onesimus dan berharap Filemon dapat memperlakukan Onesimus dengan baik. Onesimus tentu sebagai budak yang pernah mencuri, melakukan kesalahan di rumah Filemon, tetap takut mengingat tindakannya di masa lalu. Surat dari Rasul Paulus inilah yang dia bawa, menjadikannya mau untuk menghadap tuannya, Filemon. Saudara-saudaraku, harapan dan keyakinan Paulus terhadap Filemon barangkali sangat tinggi. Mengingat Filemon adalah seorang Kristen, bahkan jemaat Kolose adalah jemaat di rumah Filemon. Di surat Paulus yang lain untuk jemaat Kolose juga disebutkan nama Onesimus. Paulus bahkan menegaskan bahwa pengalaman masa lalu Onesimus mungkin menjadi sebuah jalan kepada Onesimus untuk bertobat dan cara supaya Filemon dapat menerima Onesimus selama-lamanya. Inilah yang dikatakan di ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kisah ini memang sangat unik. Ada kisah yang dengan nyata merugikan, tetapi di balik itu Allah memiliki rancangan indah. Sama seperti kalau kita membaca kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama ketika dibuang dan dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tetapi Allah memakai peristiwa tersebut menjadi jalan untuk memelihara Israel dalam menghadapi masa kelaparan selama 7 tahun. Jadi saudara-saudaraku, banyak hal menjadi misteri ketika berbicara tentang rencana Allah. Maka kita juga tidak boleh membatasi dengan cepat memberikan penilaian dan penghakiman atas orang lain. Johannes Calvin pernah berkata, kalau seseorang membuat kita marah karena sesuatu yang ia lakukan terhadap kita, pikiran kita harus ditenangkan dahulu. Pada waktu kita mengerti bahwa hal-hal yang dilakukan dengan jahat kepada kita itu telah dibalikkan menuju tujuan yang berbeda oleh rencana Allah. Saudaraku, lewat tema kita dibawa saudara yang berharga di dalam Kristus. Artinya, kita sedang diingatkan bagaimana sikap kita ketika diminta untuk memberikan pengampunan, bahkan perlakuan yang lebih layak
kepada seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik. Jika kita hanya mengingat kesalahan dan pelanggaran yang telah dia lakukan kepada kita, atau ketidakbaikan ataupun kejahatan yang dilakukannya kepada kita, tidak akan mungkin kita menganggap dia sebagai saudara yang berharga di dalam Kristus. Kita akan cenderung lebih memusuhinya, bahkan menghukumnya. Jika kita sudah mengerti dan mengalami kasih Tuhan yang telah berkenan mengampuni kita, yang berdosa ini juga, yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan, kita akan dimampukan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, karena dia adalah saudara kita yang berharga di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus tahu bahwa ia harus bertanggung jawab sebagai rasul yang memberitakan kasih pengampunan Kristus. Oleh karena itu dia berani untuk mendorong Filemon agar mau mengampuni Onesimus dan menerimanya, tidak lagi sebagai seorang budak, tapi lebih dari itu menganggapnya sebagai saudara. Karena Rasul Paulus juga yakin dalam kepercayaan Filemon yang telah mengalami kasih Kristus, dan dia juga seorang yang baik, yang dimana rumahnya dipakai untuk jemaat beribadah. Tentu kebaikannya juga nyata lewat penerimaannya kepada Onesimus, budaknya yang pernah mencuri ataupun melakukan kesalahan di rumahnya. Oleh karena itulah Rasul Paulus menjadi seorang mediator bagi Onesimus dan Filemon. Inilah yang harusnya juga kita teladani dari seorang Paulus, di mana Paulus mau mendamaikan Onesimus dan Filemon. Saudara-saudaraku, bahkan Rasul Paulus juga rela membayar kerugian yang dialami oleh Filemon akibat tindakan Onesimus. Ini dilakukannya untuk lebih meyakinkan Filemon menerima kembali Onesimus sebagai saudara yang berharga di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah kita saat ini tetap harus juga mengingat bahwa Tuhan di dalam Kristus mengasihi setiap orang, dan Tuhan di dalam Kristus juga tetap melihat kita ini semua berharga di matanya. Oleh karena itulah kita memiliki pemahaman, perlakuan yang sama meniru Tuhan kita, juru damai kita, yaitu Kristus, yang akan memampukan kita untuk mengenal diri kita juga adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang bisa saja melakukan kesalahan dan tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, kita pun tidak akan menjadi seorang pribadi yang menghakimi orang lain dan tidak lagi mau mengampuni kesalahan dan kekurangannya. Saudara-saudaraku, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita pun mengerti juga akan keterbatasan teman kita, saudara kita. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi seorang pribadi yang mau melepaskan pengampunan, karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Janganlah selalu kita mengingat-ingat dan memperhitungkan kesalahan-kesalahan dari teman ataupun saudara-saudara kita yang pernah melakukan kejahatan, kesalahan kepada kita. Ingatlah, kita pun telah mengalami pengampunan dari Kristus yang tidak lagi memperhitungkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Allah yang mau mengampuni, demikian jugalah kita mau mengampuni kesalahan
teman atau saudara-saudara kita. Kalau ada persoalan, permusuhan, itulah kita menjadi pribadi yang lebih dulu untuk mau menjadi pembawa damai, menjadi mediator. Karena itulah kita boleh menjadi saudara bagi teman kita yang pernah melakukan kesalahan maupun kejahatan kepada kita, agar tetap kita hidup di dalam damai Kristus yang memampukan kita melakukan perdamaian kepada siapapun, termasuk kepada orang yang bersalah dan melakukan kejahatan kepada kita, karena dia juga adalah saudara kita yang berharga di dalam Kristus. Dan inilah akhirnya kita mau melakukan kebaikan bagi saudara maupun teman kita di dalam Kristus yang sudah hidup dalam pertobatan di dalam Kristus. Janganlah mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran yang telah dia lakukan, karena itulah yang juga dilakukan oleh Kristus kepada kita. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus meminta agar Filemon tidak lagi mengungkit kesalahan di masa lalu dari Onesimus, dan memintanya agar dapat menerima Onesimus sebagai saudara seiman, karena Onesimus sudah berubah. Pengalaman dikasihi dan diampuni Tuhan seharusnya mendorong setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan kasih dan pengampunan kepada saudara kita yang telah melakukan kesalahan dan kejahatan, karena dia pun adalah milik Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau melawat kami lewat firman-Mu yang memampukan kami kiranya dapat mengampuni dan menerima saudara kami yang telah melakukan kejahatan dan kesalahan kepada kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk membawa setiap jiwa-jiwa yang mau bertobat di dalam Kristus. Dengar doa kami. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.